acara selanjutnya yaitu pengisian yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Amiruddin Jamal, Sarjana Hukum Islam. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bini'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pada Ketua Yayasan Bapak Dr. Andas Yulianto, para asatidzah, keluarga besar Yes Assalam, Hafizakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi yang terakhir ini, di mana Allah telah menyinari dan memanaskan buminya dengan sinar matahari, kita berkumpul. Ya, mudah-mudahan berkumpulnya kita ini akan disinari oleh kalamnya. Akhirnya kita akan disinari oleh jamuan yang istimewa, ma'dubatullah. Kita memahami dan belajar dari kalimatnya, menelusuri sunnah dan keteladanan Rasulullah SAW. Karena disitulah nanti kita akan memiliki panduan bagaimana kita harus hidup di kehidupan yang sementara dengan segala keterbatasan baik kemampuan maupun waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita harus membekali diri dengan bekal untuk perjalanan hidup yang tidak pernah usai. Yang seringkali kita lakukan adalah bahwa kalau kita pun pergi ke suatu tempat, maka kita bisa mengukur. Orang pergi haji saja dengan waktu kurang lebih 40 hari, bisa kita ukur berapa baju yang bisa kita butuhkan. Dan orang akan melakukan berbagai macam persiapan, bahkan persiapan pun dilakukan dengan waktu yang lebih panjang. Persiapannya jauh lebih panjang dibandingkan waktu pelaksanaannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan dunia begitu. Jadi prosesnya itu sebentar, tapi persiapannya justru lebih panjang. Itu dalam pelaksanaan kehidupan kita begitu. Dalam urusan sholat itu paling lama berapa menit kira-kira Ustaz?
Paling lama berapa menit? 5 menit ya. Tapi coba nanti kita ukur persiapannya harusnya berapa lama. Kita hitung dari waktu sholat saja. Kita mengikuti bagaimana kalimat Rasulullah, beliau memberikan petunjuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sabar aja, sadar, pelan aja pelan. Ya. Insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Allahu sa'an. Orang sholat itu, kata Rasulullah, itu diawali dengan berwudu. Berwudu yang sempurna. Yang sempurna itu tidak sekedar dibasahi anggota tubuh kita. Kalimatnya bukan dibasahi. Jadi orang wudu itu bukan untuk membasahi anggota wudu, tetapi membasuh. Kalau sekedar dibasahi, orang tidak harus perlu gosok, tinggal masukkan saja tangannya 3 kali, sudah basah atau belum? Basah. Tapi itu yang tidak diminta oleh syariat. Jadi kalimat membasuh dengan membasahi beda. Sehingga ustazah kalau pun harus kemudian di rumah sudah bedakan itu, jangan kemudian cuma membasahi muka, tapi membasuh muka. Luntur ya nggak apa-apa. Ya usah maneman. Kasihan nanti tokonya juga nggak laris gitu. Toh yang jual juga teman sendiri kan gitu. Apa nanti? Kau tahu? Saya nggak tahu. Kira-kira saja gitu ya. Udah wudunya dengan sempurna. Kata Rasulullah SAW, kemudian berjalan dengan langkah yang pelan. Langkah yang pelan. Itu kalau kita jalan dari rumah, katakanlah dengan jarak berapa meter aja di rumah itu. Berapa kira-kira jarak rumah kita yang paling jauh berapa meter? Ke masjidnya? 300 meter. 300 meter itu kalau dengan saya pernah jalan itu, maka estimasinya dengan tadi berapa? 300 meter ya? 300. Ya 300. Katakan 300 meter. Itu estimasinya sekitar 3 menit dengan jalan cepat. Padahal perintahnya adalah jalannya pelan, nggak boleh cepat. Ya, jalannya itu pelan. Nah, begitu sholat sampai kemudian di masjid sambil berdoa, Allahumma ja'alni nuron, Allahumma ja'alni fi qalbi nuron, wa fi basari nuron, wa fi sam'i nuron, wa an yamin nuron, wa an yasari nuron, wa fawqi nuron, wa tahti nuron, wa amami nuron, wa al-khalfi nuron, wa ja'ali nuron. Itu nggak mungkin dibaca ketika orang jalan cepat, apalagi semi lari itu. Begitu sampai di masjid atau musola, disuruh sholat tahiyatul masjid dan nunggu sholat. Jadi bukan untuk sholat. Kira-kira sholatnya lebih lama dibandingkan pelaksananya atau kemudian prosesnya? Proses untuk melakukan sholat itu. Itu semua aktivitas yang kita lakukan begitu. Hatta dalam urusan ibadah sekalipun. Orang ibadah haji maksimal itu dan paling berat wukuf dan akumulasi semuanya 40 hari. Tapi manasiknya berapa bulan? 2 bulan. Iya. Ya, tapi tidak dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang tidak ada batas, khalidina fiha. Sementara persiapannya kata Rasulullah, qul fid dunya ka'annahu qaribun aw abiri sabili. Kata Rasulullah, jadilah kamu hidup di dunia seperti orang yang gharib, orang asing. Orang asing itu nggak betah, Pak. Kalau nggak ada kenalan itu dia mesti harus mikir-mikir. Dia nggak bisa bertahan lama. Aw abiri sabili, dan seperti orang yang musafir. Orang musafir itu kalau hinggap, dia tinggal di satu tempat, itu bukan untuk berlama-lama, tapi sebentar mempersiapkan perjalanan selanjutnya. Rasulullah menggambarkan kehidupan kita itu seperti seorang musafir, orang yang rantau. Orang rantau itu meskipun memang bertahun-tahun, orientasinya untuk apa? Pulang. Nah masalahnya ketika kita pulang mudik beda. Kalau bilang mudik itu lebih sebentar dibandingkan ketika kita pulang ke akhirat, waktunya lebih panjang dah, tidak terbatas. Itu yang menjadi renungan mendalam buat kita ketika Allah masih memberikan kenikmatan hidup. Makanya tidak ada kenikmatan yang kemudian akan diminta oleh orang-orang yang, jangankan mereka yang karena kekafirannya, karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan penentangan kepada Rasul serta syariatnya, hatta orang yang kemudian sudah mendapatkan rahmat Allah,
dia akan dimasukkan ke dalam surga, itu masih berharap dihidupkan kembali. Hidup kembali. Asatidzah hafizakumullah, jazakumullah khairan katsirah pada para asatidzah yang memberikan waktu pada saya untuk bersilaturahim kembali setelah 2 tahun mungkin ya. Tapi dengan Pak Dr. Anto beberapa kali ketemu di bulan Ramadan yang lalu. Semuanya hanya karena rekayasa Allah, hanya karena Allah yang menghendaki. Asatidzah hafizakumullah, tema yang disampaikan tentang motivasi bagaimana kita ini memiliki semangat dalam ketaatan, Saya hanya ingin mengambil satu di antara apa yang pernah diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, agar nanti kita ukur kita ini apakah memang sudah mendapatkan taufik dari Allah atau tidak. Kalau doa sudah, kalau doa kita minta jadi orang yang soleh solehah sudah berkali-kali, tapi jangan-jangan kita nggak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah mendapatkan bimbingan karena kita tidak mau berusaha. Suatu saat Rasulullah SAW kemudian mendatangi sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Ada pelajaran mahal ini kan disampaikan oleh sahabat mulia radhiyallahu anhu, bahwa ketika Rasulullah datang itu memegang tangannya itu, lantas menyampaikan, aku mencintaimu. Baru beliau kemudian menyampaikan yang maknanya kurang lebih, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan di setiap sholatmu kecuali engkau berdoa. Dan doa ini masyhur, salah satu di antara yang disunahkan kita baca ketika tasyahud akhir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gampang ya doanya ya, tahu maknanya, mampu merealisasikan saja berat ya. Sebelum kita bicara tentang kandungan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ada pelajaran mahal buat kita semuanya, khususnya bagi antum semuanya. Anak pribadi sebagai seorang guru ini, seorang guru itu, saya yakin bahwa apapun keadaan anak kita, apapun prestasi mereka, bahkan sampai pada tingkah pola yang sangat berbeda dan mencolok di antara santri kita yang satu dengan yang lain, yang tidak boleh lupa adalah bahwa dedikasi kita sebagai seorang pendidik tidak hilang di mata anak didik kita. Jangan pernah hilang. Sekali lagi, kita bukan sekedar ngajari ilmu. Ngajari ilmu itu online bisa lah gitu. Mohon maaf nih, karena suasana sangat berbeda, nggak ada ruh. Mohon maaf. Saya merasakan orang itu kalau ngajar mau apa? Saya kalau misalnya antum katakanlah seorang ustadz lah, dan itu ya diakui itu para asatidz, biasa ceramah bahkan yang datang ribuan, tenang saja ngomong itu sampai berjam-jam. Tapi kalau sudah di depan ini kamera grogi, padahal nggak ada orang, karena nggak ada ruhnya. Jadi online itu, kalau teman saya mengatakan pembelajaran kelon, kelas online gitu, itu sama sekali tidak menarik gitu. Karenanya dalam dunia pendidikan itu yang dibutuhkan apa? Kedekatan fisik. Kedekatan fisik. Rasulullah memberikan satu pelajaran sebelum beliau tentang bicara tentang ilmu. Ternyata beliau mengajari kita, dekatkan fisik kita dan ungkapan perasaan kita yang jujur kepada anak kita itu. Karena kita yakin kalau bicara seorang pendidik bukan bicara bagaimana guru ngasih pembelajaran dalam sebuah tulisan. Hatta guru harus menghukum muridnya, itu adalah pendidikan. Tetapi harus ditanamkan bagi kita semuanya bahwa jangan sampai
ada perasaan dendam pada diri anak didik kita ketika mereka dihukum. Modalnya apa? 2 kalimat tadi. Mendidik itu ternyata menyampaikan kebenaran, memberikan nasihat, hatta sampai menghukum itu diawali dengan kedekatan fisik dan kejujuran cinta. Itu yang repot. Yang selama ini anak dan antum boleh saya kita lakukan adalah kita baru ngajari seolah-olah kita sudah mendidik mereka. Belum, boleh jadi. Kita baru memberikan informasi tentang ilmu yang selama ini kita ketahui kepada mereka yang belum tahu. Sementara apakah betul anak-anak didik kita itu sudah merasakan bahwa gurunya dekat dengan saya, dan anak kita mengatakan guruku cinta samaku. Bisa nggak kita memastikan bahwa anak-anak kita itu mencintai kita? Maaf, bagaimana anak kita itu kemudian kita merasakan bahwa anak kita, anak didik kita itu, kita yakin dia merasakan cinta kita. Bisa enggak? Berat. Sehingga yang muncul apa? Kenangan pahit, gurunya galak gitu misalnya. Walaupun kita bicara bukan masalah galaknya itu, tapi yang penting kejujuran seorang guru itu. Jadi ada sentuhan fisik dan ungkapan cinta, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Baru kemudian Rasulullah SAW memberikan nilai-nilai pelajaran apa yang disampaikan itu. Lalu kalau nggak ada perasaan yang dimiliki oleh seorang murid bahwa gurunya mencintainya, jangankan memarahi, bahkan sampai memberikan nasihat ilmu pun tidak akan pernah didengar itu. Kan masalah buat kita. Ya. Jadi modalnya harus tanamkan dulu. Maka yang harus kita kuatkan adalah memandang mereka bukan anak orang lain. Kita tempatkan mereka ada anak kita. Mereka dimuliakan tapi terdidik. Mereka disayangi tapi tidak dibiarkan. Asatidz hafizakumullah. Bahkan kalau sebelum saya sampai gini, sampai urusan apapun saja, sampai kita ngajari apa coba tentang ilmu masalah yang tidak teoritis, Pernah anda misalnya di antara antum semuanya itu ngontrol bagaimana anak ini ketika buang air kecilnya atau buang hajatnya? Bukan perkara sederhana, saudara. Kalau kemudian hanya urusannya ustadz, ustadzah mau izin kemana nak? Ke belakang. Silakan. Oh, itu sih nggak ada ruhnya apa-apa. Hatta diberikan waktu sampai setengah jam pun nggak ada, berarti kemudian muridnya bukan sekedar mereka puas kalau minta izin itu diizin sama ustadzah. Bukan. Tapi ketika seorang ustadzah memberikan izin kepada anaknya untuk buang hajat itu, berpikir, nah kamu buang hajat agar kelak kamu tidak mendapatkan siksa kubur. Pernah berpikir itu enggak? Memberikan izin anak untuk urusan istinja itu berpikir agar tidak mendapatkan siksa kubur. Kita kuatkan saja. Jadi nggak ada yang sepele dalam dunia pendidikan itu. Bahkan kalau bisa dipenuhi, nak kok kamu buang airnya kecil cepat balik itu, cepat sekali. Caramu seperti apa tadi nak? Baju kamu dilepas apa enggak? Tanyakan itu saja. Loh, waktunya habis, itu nanti urusannya itu bagaimana kita. Tapi yang jelas bukan target, yang penting anak nanti duduk bersama kita dengerin pelajaran, bukan. Tapi sampai ketika mereka lepas itu, mereka kembali, mereka tetap akan memiliki kebiasaan bagaimana nanti dia hidup tidak akan disiksa di kubur itu. Salah satunya menyepelekan urusan istinja. Istinja. Nah, ini mohon maaf ini urusan buat kita itu. Makanya mohon maaf, saya itu sampai maaf ini aja, kalau pas lagi di toilet umum itu, kok lihat ibu-ibu cepet banget ya masuk kamar mandi gitu. Aja lo bapak-bapak nih kayak gue ya karuan memang iya. Hati-hati. Hati-hati. Ya, jadi ini kerangka berpikir kita. Baik, asal kita hamid Allah.
Kita akan masuk di doa ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya Allah, aini, bantulah aku, ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik. Kenapa kita minta tolong? Di dalam kalimatnya saja itu mengandung makna betapa berat. Ada kalimat ala. Jadi ini ala, sesuatu yang kemudian berada di atas dan menempel. Itu kalau dalam bahasa Arabnya ala ya saja. Kalau menggantung namanya apa? Fauqa. Nggak berat itu. Hatta itu seberasar apapun, kalau tidak nempel, meskipun itu di atas kita, kalimatnya bukan ala. Karena apa? Tidak membebani. Makanya kemudian setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan dan itu membebani, kalimatnya ala. Kutiba alaikumul kitab. Wa huwa kurhul lakum. Itu maknanya bahwa urusan mengingat Allah, kemudian bersyukur, menghadirkan ibadah dengan kualitas, itu bukan perkara gampang dan tidak cukup modal ilmu. Tidak cukup modal ilmu. Ya, bahwa ilmu itu memudahkan kita, semakin tahu bagaimana kita harus menyempurnakan itu. Tapi berapa banyak kemudian kalau sekedar urusannya orang tahu, itu sudah bisa diukur bagaimana dia mendapatkan gelar dari proses pendidikan. Sudah tahu belum? Oh, sudah tahu. Wong pelajaran sholat itu kita dapati sejak bahkan apa? TK. Di bawah TK apa saja? Kelompok bermain, PAUD lagi lah. Sudah dapat. Di tingkat SD sudah dapat. Di tingkat SMP sudah dapat. SMA dapat, kuliah dapat. Bahkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari dilakukan itu. Ini ala dzikrika. Ingat sama Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran tentang makna mengingat. Tentang makna mengingat Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Salah satunya Allah memberikan gambaran tentang kualitas orang-orang yang beriman ketika dia ingat kepada Allah. Itu ternyata tidak cukup dengan getaran bibir, dengan kalimat-kalimat thayyibah, atau kemudian ditalkin untuk mengikuti kalimat yang didengar. Bukan itu. Tapi Allah menyampaikan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di antara ciri-ciri yang hanya dimiliki orang-orang beriman itu adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, apa saja? Apa saja? Bergetar hatinya. Bukan mendengar. Bukan mendengar. Bukan mendengar. Kenapa? Karena memang namanya orang menyebut sesuatu, kelaziman kalau orang berbicara, orang mengucapkan apapun, yang kemudian menangkap itu apa? Telinga kita. Tapi apa urusannya, buat apa kemudian kita telinga? Kalau ya telinga itu menjadi sebuah mediasi yang harapannya nanti mampu mengantarkan kepada ruh. Hati kita itu apa? Menggerakkan seluruh organ tubuh kita bergerak menuju ketaatan. Mohon maaf, ada enggak di antara rumah kita itu ketika adzan dikumandangkan yang tidak mendengarnya? Ada orang yang tidur. Ada enggak? Jadi hanya orang-orang yang tidur saja yang tidak mendengarkan azan. Nah, kalau sekedar urusan mengingat Allah Subhanahu wa taala, saya yakin
Bahkan jangankan yang baru bangun, jangankan yang masih tertidur, bahkan mereka yang terjaga sekalipun, meskipun telinganya mendengar suara adzan, kalau hatinya tidak bergerak menuju masjid musola tidak. Gitu ya, tidak akan pernah bergerak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang indah. Justru ketika nama Allah disebut itu bukan mereka terpanggil karena suara yang didengar, tetapi mereka terpanggil karena hati mereka itu bergetar. Dan ini menggambarkan akhlaknya orang yang beriman, di mana dia merasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah memanggilnya. Allah tidak pernah menawari kita. Jadi tidak ada tawaran bagi orang-orang yang sudah beriman. Adanya adalah panggilan. Sehingga contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kewajiban orang-orang, khususnya laki-laki yang diwajibkan sunnah bagi wanita tentang sholat Jumat, kalimatnya nida, idza nudiya. Jadi bukan diajak. Kalau diajak itu namanya dakwah. Kalau kita tidak perlu didakwai gitu. Dakwah itu hanya bagi mereka yang tidak mengetahui apa-apa gitu. Dan itu sifatnya adalah ajakan, boleh diikuti, boleh tidak. Tapi kalau bagi kita namanya bukan lagi dakwah, apa? Amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu memerintahkan yang sudah kamu ketahui, dan mencegah kamu juga mengetahui agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi nggak boleh mengatakan, urusin apa sih kamu, kok ngajak-ngajakku sholat. Aku bukan nawari kamu untuk sholat, tapi aku ngajak perkara yang kamu sudah ketahui. Namanya amar, perintah kepada perkara yang kamu sudah ketahui, kita ketahui. Tahu posisinya saat itu ya. Jadi jangan saya tidak baik, bukan tidak baik, tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya dalam urusan adzan itu bukan tawaran, tapi panggilan. Kalau panggilan itu tidak ada alasan untuk mendapatkan rukhsah, khususnya lebih-lebih bagi laki-laki, khususnya bagi laki-laki ya. Apalagi sholat, kata Rasulullah itu dengan berdiri. Kenapa harus berdiri? Ya, harus berdiri karena dari hari kiamat itu hari berdiri. Yaumul Qiyamah itu kan hari berdiri, ya kan? Makanya berlatih lewat bagaimana nanti kita berdiri di padang mahsyar sekian ribu tahun itu. Dan itu hitungan Allah, hitungan akhirat, jangan digambarkan hitungan kita. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu 1000 tahun. Dan nanti di sana itu nggak ada orang jongkok. Oh, jongkok susah itu, ngelemprak nggak ada, berdiri. Duduk sila apa maning kelas bruk gitu. Ayo kesel, nggak ada. Jangan pernah mimpi itu. Yaumul Qiyamah, hari berdiri. Hari berdiri. Semua orang berdiri itu. Nah, latihannya apa? Di sholat itu. Latihannya di sholat. Makanya silakan diuji itu para atlet itu. Mohon maaf nih. Orang yang katanya biasa gowe sampai sekian ratusan kilometer itu, silakan berdiri sholat setengah jam. Orang boyok yang merengkel. Silakan. Iya. Kalau nggak sampai tangannya gemetar itu, yakin ini sampai itu panas itu. Jadi tidak usah. Wah, makanya orang-orang beriman itu kalau memang benar dalam sholatnya, nggak usah mani fitness lah, nggak usah fitness, nge-gym. Apa maning itu yang anak perempuan itu yang di supermarket yang apa itu olahraga kaki itu apa ya? Itu, nggak usah. Dance itu. Baik. Nah,
Jadi namanya zikir itu adalah sesungguhnya keterpanggilan kita untuk memenuhi ketika Allah memanggil. Nah sekarang kemudian kita ukur seberapa kemudian kalimat yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat seorang muadzin itu mampu menggerakkan fisik kita menuju ketaatan. Dan sekali lagi, jangan pernah bermimpi. Kalau mimpi pun jangan, khususnya bagi laki pengen sholat di rumah. Jangan pernah bermimpi. Kalau bisa itu kalimatnya harus dirubah. Jangan pernah bermimpi, apalagi di siang bolong. Bahkan di tidur malam, di tengah malam pun jangan pernah pengen punya mimpi. Apa? Pengen sholat di rumah. Walaupun bukan berarti kemudian hukumnya haram. Agar kita ukur, kita lihat asatidz. Kita ukur, adakah rukhsah yang membuat seorang laki-laki itu sholat di rumah? Kita ukur. Makanya memang urusan menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya dengan ukuran fisik yang sehat itu. Nggak ada itu. Orang jaminan kedekatan tempat nggak menjamin orang empernya bareng nyambung dengan musola apa mesti ke masjid? Mohon maaf. Insya Allah gitu ya. Malah kayak umas yang pinggir masjid orang payu. Budeki krungu terus apa manen sing maaf ya. Delat-delat muludan, rajaban, marhabanan, saben Jumat yasinan. Di rumah apa masjid? Makanya rumah pinggir jalan itu, rumah pinggir masjid itu apa ayub, mohon maaf itu. Itu bagi orang-orang yang berpikirnya tadi memang. Tapi kalau berpikirnya justru oh iya merasa dibangunkan, diingatkan, dekatkan. Saya punya seorang teman, seorang ustadz, rumahnya masya Allah, zikrullah terus. Lihat ke belakang kuburan. Di depannya, maaf, lihat ke belakang kuburan, di depannya itu masjid. Jadi rumah dunia akhirat itu sudah. Jadi hidup di dunia terasa hidup di alam baka. Baik, alhamdulillah. Oke, kita belajar saja bareng-bareng. Seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Udah ini kisah kan terlalu masyhur di kita itu. Tapi memang masalahnya ruh yang ada pada Umi Maktum itu yang tidak pernah kita ikuti. Ruhnya itu. Saya yakin begini, saya wani ngetes ini. Di antara antum sudah puluhan tahun mungkin di sini. Saudara bisa saya katakan. Pak Umlianto Pak. Tahunan lah sudah. Tahu kan pojok di sana sini benda apa saja bisa dikenali. Sekarang silakan matanya ditutup jalan di sini. Kita cari tempat sini dengan target setengah jam. Berani nggak taruhan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Padahal kita sudah mengenali sudut pojoknya itu. Di mana pilar itu kita tahu, ada pohon itu. Kita bisa mengenali. Tapi coba kalau sobat kita setengah jam saja putari itu wilayah di sini. Hadirin Astagfirullah. Abdullah bin Umi Maktum ini buta sejak lahir. Buta sejak lahir. Jadi alasannya bukan sekedar buta saja. Selama ini cuma kita taunya buta, dok buta. Bukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat An-Nisa tentang kewajiban sholat yang tetap wajib dilakukan berjamaah di kondisi perang. Ingat. Sampai Allah mengatur tata caranya, kaifiatnya seperti apa. Ketika dalam kondisi perang, semuanya harus sholat kecuali satu pegang senjata. Itu syariatnya sampai diutur itu. Dalam kondisi perang, orang perang kan siap siaga. Tapi yang namanya sholat nggak boleh ditinggal. Yang jaga lebih banyak atau lebih sedikit cukup satu saja. Artinya kalaupun harus ada, tidak semuanya. Apalagi kemudian prosentasenya melebihi dari yang tidak sholat. Yang sholat enggak. Yang sholat harus lebih banyak, yang jaga sedikit. Ketika itu Abdullah bin Maktum bertanya, ya Rasulullah, aku ini buta. Satu. Yang kedua, aku tidak memiliki penuntun yang cocok. Kalimatnya begitu. Apakah aku ada keringanan untuk sholat di rumah? Coba dalami asada. Yang disampaikan oleh Abdullah bin Maktum itu satu.
ruhnya satu. Beliau seolah mengatakan, aku tidak bisa melihat. Buta satu. Yang kedua, tidak ada penuntun. Penuntun itu buat siapa? Orang dituntun itu karena apa? Karena nggak tahu kan? Karena nggak tahu. Sebagai walaupun kita melihat misalnya, orang belum tahu alamat, dah ikuti aku. Orang melek saja, itu kalau belum tahu namanya buta. Berarti butuh penuntun kan? Maka sesungguhnya logika bahasan disampaikan oleh Abdullah bin Maktum insya Allah mengatakan, aku ini buta, penuntun aku perlukan juga buta, tapi nggak ada penuntun ya Rasulullah. Bolehkah aku sholat di rumah? Jawabannya Masya Allah. Rasulullah SAW bukan mengatakan ya dan tidak, tapi pendekatannya pendekatan iman. Hal tasma'un nida. Yang disampaikan pesan ruh pertanyaannya Abdul Maktum itu bicaranya mata, tapi Rasulullah malah kemudian menjawabnya dengan pendekatan telinga. Hal tasma'un nida. Kamu masih mendengarkan adzan? Gimana? Dalam bahasa Indonesia disebut apa itu? Orang tanya, nggak ada ya, bahasa kita nggak bisa mendalami itu ya, yang masa bahasa kita nggak bisa mendalami itu. Coba itu dialog iman yang tinggi itu. Sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kekurangan, saya nggak bisa melihat dan saya nggak punya penuntun yang cocok. Rasul kemudian menjawabkan itu, apakah kamu mesti mendengarkan adzan? Naam. Ya Rasulullah, masih. Apa kalimat Rasulullah? La ajidul lak rukhsah. Aku tidak mendapatkan wahyu dari Allah untuk meringankan kamu sholat di rumah. Apakah itu saja? Enggak. Bukan dua itu saja. Bukan karena beliau buta dan tidak ada penuntun. Yang ketiga, rumahnya dengan Masjid Nabawi itu jaraknya estimasinya kurang lebih 1 kilometer. Ada di antara antum yang rumahnya dengan masjid 1 kilometer, bisa on time nggak sholatnya? Wah, jangan kayak 1 kilometer, saya juga kadang-kadang terlambat. Mas Buki ya terus. Jadi mantap Mas Buki ya. Tahu aja. Ngerti kata-kata ke imamnya suwe, ngowes jukut rokaat ketiga, sing ora maca surat. Soalnya armane imamnya macane Quran terus maca Quran, jadi juz amat dianggap itu Quran itu ya. Macane Quran terus. Jukut rokaat ketiga, paling Fatihah dok ya, apalagi sir loro kan bisa gerak cepat itu. Jaraknya 1 kilometer. Kalau antum berjalan, atau saat berjalan, di estimasi saya 15 menit lebih saat. 15 menit kita yang sehat. Lantas bagaimana orang buta itu? Nggak ada penuntun. Nggak ada penuntun. Bisa terbayang saja bagaimana beratnya itu. Dan itu bukan medan kita jalan yang datar. Itu Rasulullah menyampaikan dalam hadis itu. Rumahnya sampai dengan masjid itu dipenuhi dengan pohon korma. Bisa kejeblok napa mboten? 4 ya? Ada nggak dari 4 tadi? Kita checklist anaknya di kita ada nggak? Buta nggak? Penuntun motor malah gitu. Perek motor. Udah sadar ada payungan. Apa di zaman Rasul ada payung? Nggak ada payung. Jaraknya apa? Deket. Ada nganti bingung jawab bekenyong. Yang keempat, lapang. Yang kelima kata Rasulullah, dalam itu disebutkan, disampaikan oleh Abdul Maktum, ya Rasulullah, Madinah ini bukan tempat aman, banyak binatang buas dan pengganggu. Coba, apa orang bisa mati di situ? Yang kelima, beliau tua dan tulang-tulangnya sudah rapuh. 6 itu yang keenam. Nah, 6 itu ada ya nggak yang kira-kira sama dengan kita? Lantas kita pengen punya rusuh apa enggak? Misi-misi nanemen gitu. Terus mengatakan la ajidul lak rusuh. Aku tidak mendapatkan
wahyu dari Allah untuk meringankan kamu dalam urusan sholat bersama di masjid. Dan Masya Allah, coba kalau ada guru model kayak gitu kerja banget. Bahkan tugasnya berat. Abdullah bin Maktum memiliki 6 syarat kalau bahasa kita untuk dimaklumi sholat di rumah. Udah kayak gitu tidak dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mepeki. Yang ketujuh apa? Dikasih tugas adzan subuh. Coba anggaran guru kayak itu, guru kebangetan apa buatan? Guru lah berani nggak ngomong kayak gitu sama Rasulullah? Itu Rasulullah ngasih tugas gitu. Bukan adzan duhur Pak, asar, subuh. Iya, kenapa kemudian Rasul mengatakan ketika kemudian Bilal bin Rabah itu adzan adalah liyarji aqimus shalah, menyudahi orang-orang yang semalaman sholat itu. Ketika Bilal bin Rabah adzan, kemudian Rasulullah mengatakan, makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengarkan Abdullah bin Maktum itu adzan. Itu waktu subuh. Coba 6 hal dengan segala keterbatasan udah kayak gitu ditugasi untuk jadi muadzin subuh lagi. Masih pengen bermimpi Pak untuk mendapatkan rukhsah sholat di rumah? Ustadzah bertanggung jawab. Suaminya itu jangan ditahan untuk sholat di rumah. Wis Pak, ngimami nyong mim. Panjenengan lebih utama sholat sendirian itu daripada sholat kemudian bersama dengan suami itu. Ya, jangan sampai kemudian tanpa sadar ustadzah menjadikan suaminya jadi kewanitaan. Karena ciri-ciri dikatakan laki-laki yang rijal, kalimatnya rijal itu sholatnya di masjid. Jadi kalau kemudian ada laki-laki terbiasa sholatnya di rumah, itu semakin berkurang jiwa laki-lakinya. Itu dalam pandangan syariat. Surat An-Nur ayat 36 sampai 37. Baik, asal itu. Itu menggambarkan keterpanggilan seorang dengan segala keterbatasan karena yang bergerak hatinya. Makanya kemudian dalam surat Abasa, fa amma man ja'aka yas, coba di mana Rasulullah SAW itu sedang menggelar pengajian. Kalau tahu Rasulullah menggelar pengajian, itu kemudian sikapnya yas'a. Yas'a itu bermakna sa'i. Sa'i itu apa? Lari-lari kecil. Nggak mungkin Abdullah bin Maktum itu ketika mendatangi majelis itu dengan lari-lari kecil, tapi menggambarkan sikap yang gemuruh di dalam hati Abdullah bin Maktum ketika ingin hadir di majelis Rasulullah. Itu tergambar seperti orang yang pengen cepet-cepet datang. Yas'a. Kita kalau datang pengajian, datang pertama, datang terakhir. Harus bisa satu saja saya nggak rampung yang 100 meter. Nggak mau datang pertama, apa mani pembukaan durung mulai itu ya. Nggak urung mulai kian no. Ini mulai tilawah, mana pengumuman lorok. Ngerti itu, nggak wis. Oh, ustadz minum pembukaannya suwe aja wis. Kita memiliki 6 yang tidak dimiliki oleh Abdullah bin Maktum, tapi justru memperlambat kebaikan. Ya, semangat. Jadi ustazah tolong kalau berangkat jangan pas waktu ngajar, tapi pas kita itu siap sebagaimana mau sholat harus. Masuk ngajar jam berapa? Masuk ngajar di kelas 7:30 ya. Ya minimal jam 7 datang, setengah jam. Lah gambarnya kan sama dengan kita ketika mau sholat. Coba begitu 7:30 katakanlah jam 7:25 baru parkir di situ. Jangan sampai dolim kan, kita nggak boleh. 1 menit saja itu sudah dihukumi di hadapan Allah itu. Kita masuk ke dalam ruangan itu. Administrasi bagian keuangan tentu nggak mungkin cara itu. Menyatanya jam 7:02 menit. Tapi mungkin nggak begitu sampai jam 7:02 menit masuk kelas on time jam 7:30. Kalaupun on time gugup apa enggak? Masa kita mau ngajar menyampaikan sesuatu kepada murid dalam suasana kita gelisah, tidak tenang. Sama seperti kita sholat, ngejare supaya orang ketinggalan rakaat pertama, tapi begitu lagi komat minik wudu,
Kira wudhunya kira-kira cipak-cipik apa cipak-cipuk? Cupuk. Larinya lari pelan apa lari maraton? Sprint malah itu luar biasa, sprint malah. Yang ngomong lama-lama sprint. Bus gitu ya. Banyak atlet dadakan. Banyak atlet dadakan. Itu gambaran. Dan sampai kemudian dikisahkan. Ya namanya orang buta wajar itu, wajar. Beliau pernah terjatuh sampai kemudian ya berdarah. Coba kalau kita sampai berdarah naik motor maaf, atau langsung naik sepeda jatuh mau sholat, kira-kira pulang dulu apa lanjut ke musola atau masjid? Balik mana? Apa luruh dokter di situ? Malah mani warung, nginung di situ mas, nginung gitu. Udah kayak gitu nginungnya sprint, aduh. Kipan medang bang sholat mas, betul luka itu luka. Abdullah bin Maktum itu dia lanjutkan perjalanannya ke masjid itu tanpa penolong, sampai satu saat kemudian Abdullah bin Maktum itu mendapatkan bantuan dari seorang anak muda atau laki-laki itu, dituntun itu. Karena merasa ditolong berkali-kali tanya, kamu ini siapa? Namanya orang nggak tahu. Ketika ditanya nggak jawab. Biar aku mendoakan kamu agar Allah mengampuni kamu. Sebutkan nama kamu siapa. Kemudian laki ini mengatakan, kamu tidak perlu tahu namaku dan aku tidak butuh doamu. Spontan pegangan tangan anak muda itu dilepaskan oleh Abdul Maktum. Bahkan dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan lagi menerima bantuanmu sampai kamu jujur siapa diri kamu. Ya karena kebangetan, masa orang didoakan ampun dosa nggak mau. Kemudian, siapa kamu? Maka kemudian mengatakan, ketahuilah, aku adalah iblis. Kira-kira kalau iblis membantu kita, itu niatnya kebaikan atau keburukan? Terus keburukannya apa coba? Jadi nggak ada yang gratisan buat iblis itu. Jangankan dengan iblis nggak ada yang gratisan. Mereka itu seolah-olah membantu kita luar biasa, tapi mereka ngambil semuanya dari kita. Jangankan iblis, setan juga gitu. Setan itu melenakan kita kepada hal-hal yang justru lebih fokus, mestinya jalan pintas masuk surga, tapi kita malah muter-muter untuk masuk surga. Nggak ada yang gratisan buat iblis. Lantas kemudian iblis menceritakan, kamu masih ingat ketika kamu terjatuh beberapa waktu yang lalu dan kau tetap kemudian masjid, Allah menyampaikan pesan kepada para malaikat. Mereka bergemuruh menyampaikan, separuh dosamu itu Allah ampuni. Dan aku tidak ingin engkau habis dosanya, karena akan sia-sia setanku itu. Mematahkan, jadi seolah-olah ingin mengatakan agar jatuhnya itu, agar Abdullah bin Maktum tidak lagi jatuh, sehingga dia tidak memiliki lompatan-lompatan untuk habis dosanya. Gak ada yang gratisan. Ya bangsanya Yahudi ya iblis itu. Makanya jangan percaya sama Yahudi itu. Ya, nggak ada yang gratisan buat iblis. Makanya negara kita utangnya itu utang karo iblis betul. Ya coba nyawari konen ya negara wilayah Kalimantan kan diminta itu kan apa orang kebangetan. Itu jempolnya beda karo Rusia gitu. Itu kan sangat kebangetan itu. Jadi nggak ada yang gratis. Satu saja. Sudah cukup ya. Alhamdulillah. Yes. Allah cukupkan dengan waktunya. Saya kira itu saja. Mohon maaf ya. Barangkali satu hal yang baru saya disampaikan. Tapi itu menjadi sebuah renungan buat kita sendiri. Kita asah sejauh mana kemudian posisi nama Allah itu bergemuruh dan ada di dalam hati kita. Dan refleksinya hanya kita yang tahu sejauh mana kita kemudian mampu menempatkan kepanggilan Allah itu, kemudian kita bersikap suratul ijabah, bersegera untuk menyambutnya.
Mohon maaf dengan segala kekurangan keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci lawang suwarga la ilaha illallah. Langkah yang sesungguhnya dan jangan takut, cara ini cara halal, cara yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia. Percaya Allah. Kau tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kepacut temenan gen anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal tak ringkesi donyaku sing